bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang jamaah salat Jumat di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka sehubungan dengan dibukanya pendaftaran untuk para penuntut ilmu syar'i, maka di sini khatib akan membahas tentang permasalahan menuntut ilmu syar'i. Maka telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdurrahman ibni Jubair ibni Nufair an abihi an Ka'ab ibni Ayyad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Yang maknanya bahwa sungguhnya setiap umat dari kaum beragama itu pasti akan diberikan fitnah yang besar padanya. Wa fitnatu ummati al-mal, adapun sebesar-besarnya fitnah dari umatku kaum muslimin adalah harta. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan dan disahihkan pula oleh syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Dan bahkan beliau membuat bab al-khauf, rasa takut para penuntut ilmu berpaling dari menuntut ilmu mereka dikarenakan dibukanya pintu-pintu dunia. Maka di dalam hadis ini menjadi penjelasan yang sangat gamblang dan sangat description dari Nabi bahwa setiap umat yang beragama itu pasti akan ada fitnah yang menghancurkan mereka. Seperti di dalam hadis yang lain, bahwa kehancuran Bani Adam disebabkan An-Nisa, disebabkan kehancuran Bani Israel karena An-Nisa. Maka dari kehancuran kelompok Yahud dikarenakan perempuan-perempuan mereka yang tabarruj wa sufur. Perempuan-perempuan mereka yang membuat fitnah di jalanan sehingga mereka hancur dikarenakan perbuatan nisa-nisa mereka. Dan begitu pun wa fitnatu ummati al-mal, maknanya fitnah itu banyak untuk kaum muslimin. Namun yang paling besar fitnahnya bagi kaum muslimin adalah harta. Maka makna dari hadis ini, betapa banyak manusia yang kebanyakan tidak bisa lekang darinya. Di saat diberi fitnah harta, maka mereka akan sibuk dengan harta mereka dan meninggalkan menuntut ilmu yang wajib dan bahkan meninggalkan dari peribadatan. Maka berapa dari manusia yang sibuk di waktu imam melaksanakan sholat berjamaah, khutbah Jum'ah, dan sholat Jumat berjamaah, maka dia sibuk di kebun-kebun karet dan sawitnya. Atau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di kantornya. Ataupun sibuk mempunyai tender dan bisnis di pasar-pasarnya dan mal-malnya. Maka ini seperti di dalam hadis yang kita sebutkan ini, bahwa sebesar-besarnya fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sebesar-besarnya fitnah bagi umatku adalah harta. Dan dari harta ini, banyak dari manusia yang akhirnya condong kepadanya dan bahkan enggan untuk menuntut ilmu, dan bahkan yang tadinya menjadi seorang penuntut ilmu
dan mengamalkan sunnah-sunnah dan kewajiban-kewajibannya, dan bahkan sibuk berdakwah yang tadinya ikhlas kepada Allah, di saat mendapatkan pintu-pintu dunia dari sebab dakwahnya, berhubungan dakwah dengan jam'iyah, terutama jam'iyah al-hizbiyah, seperti jam'iyah Ihya Uturas, yang membuat mereka menjadi lupa diri, sehingga mereka terbuai dengan dunia dan mulai malas dalam menuntut ilmu. Maka dari fitnah dunia ini yang telah diwanti-wanti oleh Nabi kita, ditakutkan kebanyakan kaum muslimin terjauh dari ibadah dikarenakan sibuk dengan dunia, dan lebih dari itu, awam dari kaum muslimin menjadi bodoh dikarenakan malas untuk menuntut ilmu yang wajib dikarenakan dibukanya dunia-dunia kepadanya. Maka oleh sebab itu, di saat mulai pelajar-pelajar ahli sunnah diberikan ilmu-ilmu syar'i oleh Allah dalam keadaan pas-pasan, maka dia sibuk menuntut ilmu. Namun di saat dibuka dunianya, jual bisnisnya di pasar, dan kebun sawit serta karetnya panennya lancar, maka mulai diuji oleh Allah sehingga tersibukkan dengan dunia dari menuntut ilmu. Maka ini fitnah yang disebutkan oleh Nabi, sehingga di saat diajak oleh saudaranya, ayo menuntut ilmu, di hari-hari kerja mulai dari Senin sampai dengan Jumat, apa jawabnya? Waduh, capek, busy, sibuk. This time for make money. Ini adalah waktu bisnis, waktu untuk membuat uang, bukan untuk menuntut ilmu. Oke lah, kita ajak di acara libur, hari Sabtu, hari Ahad, libur dari kantornya. Maka ayo kita mengaji. Apa jawabnya? This weekend, time for family. Ini adalah waktu liburan, akhir pekanan, Sabtu Ahad. Maka tidak ada waktu kecuali waktu keluarga. Lalu kapan menuntut ilmu? Maka menuntut ilmu di sini tersibukkan hatinya dikarenakan dunia. Di saat dibuka dunia kepadanya, maka yang tadinya para penuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan berdakwah kepada Allah dengan ikhlas, mulai bermalas-malasan dikarenakan sibuk dengan urusan tender dan bisnisnya. Dan persepsi seperti ini bahkan telah dijawab oleh Nabi, bahwa permasalahan seperti ini adalah salah, di mana seseorang di saat tadinya menuntut ilmu, tadinya berdakwah dan mengamalkan amal-amal yang soleh, setelah dibukakan dunia maka dia lalai karena urusan dunianya, maka orang ini telah salah dalam berpersepsi. Karena di sana ada hadis yang justru kebalikannya. Yang mana hadis ini telah datang dari berbagai sahabat, diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sanadnya dhaif karena ada Ar-Raqashi, namun telah datang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Zaid ibnu Thabit, yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man hammahu ad-dunya, barang siapa seseorang yang hidup di muka bumi ini, cita-citanya, niatnya, tendensinya hanya mengejar uang-uang dunia saja, keluar pagi untuk mencari uang, pulang petang karena capek mencari uang, maka kata Nabi, man hammahu ad-dunya, ja'alallah fi ainihi faqra wa syattatallahu amrahu. Maka Allah jadikan perkara-perkara yang dia citakan ingin menjadi kaya raya,
Allah hancurkan. Wa ju'ila fi 'ainihi faqra, dan dia akan menjadi tamak, tidak akan pernah puas mendapatkan gaji sehari. Kalau tukang 150, 200, kalau menjadi orang-orang yang kaya, bos-bos, maka mungkin 300, 500 satu hari, ataupun para konglomerat, mungkin satu bulan mendapatkan beberapa miliar. Namun ini tidak akan merasa cukup di hatinya, karena Allah menjadikan di hatinya faqra. Dia akan selalu kurang, sehingga dia akan terus-menerus mencari pekerjaan dan meninggalkan menuntut ilmu, dan akan terus dalam keadaan kubangan kebodohan dari ilmu agamanya. Dan disebutkan di akhirnya, wa yu'ta minad dunya ma kutiba lahu. Maka Allah memberikan dunia yang dia kejar itu sebagian kecil saja. Maka mereka, orang-orang yang ditanamkan di hatinya, tersibukkan dengan dunia, dan mulai melalaikan ibadah, mulai melalaikan sholat berjamaah, mulai meninggalkan menuntut ilmu, maka dibalas oleh Allah apa yang dia cita-citakan untuk membangun rumah, untuk membeli kendaraan, itu semuanya susah. Dan Allah jadikan apa-apa yang dia inginkan dari harta yang melimpah, kutiba minad dunya ma kutiba lahu. Allah berikan rizkinya malah sedikit, karena dia mengejar dunia dan sibuk dengan dunia, dan tidak fokus kepada menuntut ilmu dan ibadah. Dan yang lebih parah lagi, ja'alallah fi qalbihi faqra, fi 'ainihi faqra. Maka akan terus dia itu merasa berkurang dan tamak. Maka dunia akan mentertawakannya dan mengatakan, follow me and I catch you. Kejar aku dan aku akan menjebakmu. Sibuk dengan dunia sampai mati. Maka inilah dari sifat yang pertama. Kemudian dari sifat yang kedua disebutkan oleh Nabi, waman hammahul akhirah. Maka barang siapa seorang hamba yang dia itu tendensinya dia hidup, dan tujuannya dia hidup, dan himmahnya apa yang ada di hatinya dia hidup untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu dan sunnah yang dia pelajari, dan mengamalkan apa yang dia harus amalkan, dan mendakwahkan dari apa yang dia ketahui. Maka man hammahul akhirah ja'alallahu fi qalbihi ghina wa ju'ila min amrihi yusra. Maka barang siapa yang niatnya, tendensinya, tujuannya untuk akhirah, untuk menuntut ilmu, beribadah di dunia ini, maka Allah akan menjadikan perkaranya sangatlah mudah. Jama'allahu amrahu. Allah kumpulkan angan-angan dan cita-cita yang dia inginkan tanpa bersusah payah. Ingin rumah, Allah berikan rumah. Ingin kendaraan, Allah berikan kendaraan. Ingin mempunyai anak-anak yang soleh, Allah berikan. Istri-istri yang banyak, Allah berikan. Apa saja yang dia inginkan dari dunia, dimudahkan. Dan di hatinya, ju'ila fi qalbihi qana'ah. Allah berikan kecukupan. Meskipun sehari dia dapatkan demikian dan demikian, maka dia qana'ah, merasa cukup. Karena qana'ah kanzun la tufna. Karena qana'ah itu adalah harta melimpah yang tidak pernah fana. Maka orang ini mempunyai kecukupan di hatinya. Sehingga jika dia mendapatkan 100, 200 dan melihat saudaranya membutuhkan, maka dia berbagi dengan saudaranya karena dia yakin bahwa rizkinya itu akan melimpah ruah dikarenakan bersedekah. Berbeda dengan orang tadi yang hanya kesenangan dunia yang dia cari, tidak beribadah, tidak menuntut ilmu. Allah jadikan di hatinya tamak, di hatinya bakhil, tidak mau berbagi. Namun orang ini yang cita-citanya hanya akhirat, diberikan oleh Allah, dia cukup.
sehingga dia melihat kepada saudara-saudaranya yang lain yang membutuhkan, maka indahnya berbagi dikarenakan qanaah, di mana dia mencukupi dari hasil rizkinya dari Allah, dan jika disedekahkan maka Allah pasti akan menggantinya over and over again. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka Allah berfirman, barang siapa yang menginfakkan kepada Allah sesuatu apapun di dunia, Allah pasti akan menambahnya over and over again. Dan yang ketiga, ini yang menjadi juga perhatian. Kalau tadi orang yang tujuannya hidup di muka bumi ini untuk akhirat, maka pertama Allah mudahkan urusannya, kedua Allah jadikan qanaah di hatinya mendapatkan apapun, dia bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, wa ta'ti ilaihi adunya wa hiya ragimah. Maka akan Allah tundukkan dunia ini, sehingga dunia ini akan datang kepada orang-orang yang mencari akhirat dan mengatakan wa hiya ragimah, ambil aku wahai hamba Allah yang sibuk menuntut ilmu, yang sibuk melaksanakan amal-amal dari ilmunya, yang sibuk mendakwahkan ilmu, yang sibuk beribadah dan fokus ibadah. Nih dunia ambil olehmu. Maka lihat, dari para ulama kibar yang telah meninggal terdahulu ataupun sekarang, maka mereka tadinya menuntut ilmu susah payah, akhirnya mereka di dunia menjadi imam besar. Seperti sering kita kisahkan Abu Hurairah yang datang dari Yaman ke Madinah dalam keadaan lapar, menuntut ilmu bersama Nabi dari Yaman ke Madinah. Maka kemudian setelah dia menjadi muhaddits number one, maka di zaman Muawiyah, khalifah yang kelima, dijadikan Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah, tempat dakwah Nabi. Padahal dia bukan penduduk asli, bukan ahli Madinah, dia dari Yaman. Dan apakah dia mempunyai harta? Tidak. Apakah dia mempunyai gelar doktor, profesor, ijazah-ijazah yang tinggi untuk mendapatkan uang? Tidak. Karena ketakwaannya, karena tujuannya dia datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu, untuk agama, maka Allah tinggikan derajatnya. Dan begitupun Abdurrahman ibnu Abza, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, dikatakan siapa amir gubernur di Usfan, daerah dekat Mekah. Dikatakan Abdurrahman ibnu Abza dari sahabat Shagir. Maka berkata Umar, man hada? Qala Umar, man hada? Hada min mawalina ya Amirul Mukminin. Dia adalah dari bekas budak-budak kami dulu. Kaifa ja'altum amrul muslimin fi aidil mawali? Bagaimana kamu menjadikan perkara yang agung dari kaum muslimin dari orang-orang bekas budak kalian? Perkara dunianya itu tidak ada, bukan dari kabilah yang besar, bukan dari orang-orang kaya, tetapi dari bekas budak. Apa dijawab? Dijawab, walakin huwa a'lam bi ilmil faraid wa hafidul Quran. Tetapi dia orang yang paling faqih dalam ilmu waris dan orang yang menghafal Al-Quran dan sunnah dan seluruh ajaran-ajaran Islam. Maka kemudian Umar mengatakan, rafa Allah bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka Allah telah mengangkat suatu kaum yang tadinya tidak mempunyai apa-apa, tapi karena ilmu menjadi tinggi. Dan Allah bisa jadi menjatuhkan orang-orang yang tinggi martabatnya, kaya dan raya, jatuh terpuruk di dunia karena melemparkan agamanya, melemparkan ilmu yang dia pelajari dari amal dan dari dakwah, maka akhirnya terpuruk. Maka lihatlah hadis ini ya ibadallah, dari Zaid ibnu Thabit. Justru kebalikannya. Maka mereka orang-orang yang sibuk dengan dunia dan meninggalkan ibadah, maka sangat disayangkan sekali, karena dunia yang mereka kejar akan lari dan Allah akan memberikan apa adanya saja. Sehingga kita lihat mereka orang yang mengejar dunia, kerja siang, kerja petang, bahkan kerja malam overtime. Untuk apa? Untuk, kata mereka, mencari sesuap nasi.
Susah dunia mereka dapat. Namun lihat para masyayikh kita, para alim ulama kita, maka mereka jaya raya dan beribadah, mengamalkan ilmunya, mengajari manusia kepada ilmu syar'i, maka Allah berikan dunia kepadanya seperti di hadis, wa ta'ti ilaihi dunya wa hiya ragimah. Datang kepadanya dunia dan mengatakan, hei hamba Allah yang beriman, yang sibuk melaksanakan amal saleh dan menuntut ilmu, ambillah aku. As'allahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha dinana wa an yaghfira dunubana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah